Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu nahwu, yaitu kita akan membahas mengenai mudhof wal mudhofun ilaih. Ya. Apa itu mudhof dan apa itu mudhofun ilaih? Jadi langsung ke TKP. Nah, di sini sebelum kita langsung menjelaskan mudhof dan mudhof ilaih, itu ada lafad sayyaratu. Nah, sayyaratu di sini merupakan isim nakiroh. Ya. Kenapa sih lafad sayyarah di sini disebut dengan isim nakiroh? Karena apa? Karena isim nakiroh di sini itu mempunyai arti atau mempunyai makna yang masih umum. Ya. Gampangnya isim nakiroh itu suatu kalimat yang mempunyai makna umum. Nah, makanya di sini artinya daripada isim nakiroh itu kullusmin, setiap kalimat isim. Dalla ala syai'in, yang menunjukkan terhadap sesuatu, ghairi muayyanin au muhaddadin, yang tidak tertuju atau tertentu atau yang tidak terbatas. Nah, sayyaro di sini banyak modelnya. Ada Avanza, ada BMW, ada Kijang. Nah, ada apalagi warnanya merah, terus miliknya siapa. Makanya lafaz sayyaro di sini karena masih umum dan masih global, makanya disebut dengan isim nakiroh. Nah, kemudian at-tabib. Nah, di sini disebut dengan isim ma'rifat. Nah, apa itu isim ma'rifat? Yaitu kullus min dalla ala syai' muayyanin au muhaddadin. Setiap kalimat isim yang menunjukkan terhadap sesuatu yang sudah jelas atau sudah ditentukan. Nah, at-tabib di sini ya dokter ya. Nah, ketika ada dua, ketika digabungkan antara isim nakiro dan isim ma'rifat, nah maka itu ntar disebut dengan idhofah. Tapi ma'rifat di sini atau bib itu kita sebut dengan mudhofun ilaih. Ya. Ma'rifat di sini atau bib itu kita sebut dengan mudhofun ilaih. Ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, contoh di sini juga sama, Manzil itu berupa isim nakiro dan Muhammad itu berupa isim ma'rifat ya. Nah, maka Muhammad di sini disebut dengan mudhofun ilaih. Nah, ntar isim ma'rifat itu ntar gampangnya kalimat isim ketika kemasukan itu isim ma'rifat. Ada isim mausul, isim isyarah, ntar itu merupakan isim ma'rifat ya. Nah, jadi gampangnya pada kalimat ini sayyaratu tabibi itu kita sebut dengan susunan idhofah. Nah, makanya di sini al-idhofatu hiya nisbatu ismin ya ila ismin akhar, yaitu menempelkan gitu atau menggabungkan kalimat isim dengan kalimat isim yang lain. Nah, berarti di sini sayyarah kalimat isim atau bib kalimat isim digabungkan menjadi satu, maka itu disebut dengan susunan idhofah. Gampangnya dua kalimat isim dijadikan satu, itu kita sebut dengan idhofah. Nah, lafad yang pertama disebut dengan mudhof. Nah, sayyarah di sini kita sebut dengan mudhof. Nah, kalau yang lafad yang kedua atau bib itu kita sebut dengan mudhofun ilaih. Nah, kira-kira bisa difaham ya buat teman-teman. Jadi gampangnya ketika ada dua kalimat isim dijadikan satu, nah maka itu disebut dengan susunan idhofah.
isim yang pertama disebut dengan mudhof dan isim yang kedua disebut dengan mudhofun ilaih. Nah, di sayyara mudhof atau bib mudhofun ilaih. Nah, mudhof itu harus dibaca kedudukannya ya, rofa. Nah, kalau misal ini mudhofun ilaih dia mabninya tetap mabni kasroh ya, atau bib. Atau bibi, sayyaratu atau bibi. Sayyaratu atau bibi. Mudhof dibaca rofa, mudhofun ilaih dibaca kasroh. Manzilu Muhammadin. Oke, next. Nah, sekarang idhofah. Idhofah. Takunu ala takdiri harfi jarrin min ahrufi salasa. Jadi susunan idhofah itu mentakdirkan atau mengkira-kirakan di dalamnya, yaitu apa? Menakdirkan huruf jar. Teman-teman sudah tahu huruf jar itu jumlahnya ada 19. Nah, tapi di sini mentakdirkan huruf jar yang 3 saja, yaitu berupa min, fi, dan lafad lam. Ya, ini takdir dalam ucapan atau dalam perkataannya. Misal contoh di sini, istaraitu baba hadidin. Saya membeli baba hadidin. Apa? Pintu dari besi. Bab di sini kita sebut dengan mudhof, hadidin mudhofun ilaih. Karena apa? Karena dua kalimat isim dijadikan satu. Nah, adapun mudhof sendiri dia hukumnya tidak mabni ya. Jadi ketika misal dia terletak sebagai maf'ul bi, ya mudhof harus dibaca nasab. Nah, tapi kalau misal mudhofun ilaih dia apa sih mabniun ya alal kasri ya. Baba hadidin. Nah, di sini dia mentakdirkan lafad min. Nah, di sini contohnya istaraitu baban. Saya membeli pintu min hadidin dari besi. Saya membeli pintu dari besi. Kayak gitu. Nah, maksudnya idhofah di sini baba hadidin itu menakdirkan huruf jar berupa lafad min. Jadi maknanya istara itu saya membeli baba hadidin pintu dari besi. Ini berupa asalnya. Istara itu baban min hadidin. Kayak gitu teman-teman. Kemudian next. Nah, uhibbu. Saya ingin siyaman nahari wa qiyamal lail. Puasa pada siang hari dan terjaga pada malam hari. Nah, takdirnya apa? Nah, di sini takdirnya itu fi. Uhibbu, uhibba, uhibbu ya. Uhibbu saya ingin puasa fin nahar pada siang hari. Wa qiyaman dan menunaikan ya ini ya ibadah fil lail pada malam hari. Jadi di sini siyaman nahari. Siyaman nahari ini merupakan susunan idhofah. Yang pertama disebut dengan mudhof, yang kedua disebut mudhofun ilaih. Sama qiyamal lail sama juga. Nah, di sini berupa siyam itu di sini nakiroh, ininya ma'rifat. Ini nakiroh, ini nakiroh sama nakiroh ya. Iya kayak gitu. Kemudian contoh yang ketiga, hadza manzilu Muhammadin. Oh, ini rumah milik Pak Muhammad. Jadi takdirnya hadza manzilu li Muhammadin. Ini rumah milik Pak Muhammad ya. Jadi itu. Ininya isim nakiroh, Muhammad isim ma'rifat. Gampangnya pada susunan idhofah ini yang perlu teman-teman tekenin, yaitu ketika misal teman-teman menemukan dua kalimat isim kemudian dijadikan satu, ya itu berupa idhofah. Nah, idhofah di sini menakdirkan atau menyimpan maknanya
huruf jar yang 3 berupa min, fi, dan lam. Pasti ya di dalam susunan idhofah tersebut menakdirkan atau menyimpan makna 3 huruf tersebut. Itu ya. Nah, ketika misalnya itu. Nah, kemudian yang qasimu al-mudhof ilaih ila. Jadi mudhofun ilaih ini terbagi menjadi, kalau mudhof ilaih itu mana? Yang terakhir ya. Ada nih misal kayak baba hadidin. Nah, di sini hadid di sini disebut dengan mudhofun ilaih. Nah, mudhof ilaih itu terbagi menjadi 2. Ada isim dohir sama isim domir mutasil. Mudhof ilaih yang berupa isim dohir yaitu apa? Berupa isim nakiro dan ma'rifat. Nah, berarti contoh hadid di sini berarti mudhof ilaih yang berupa isim dohir yang nakiro. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat siaman nahari, nah mudhof ilaihnya yang nahar ini disebut dengan mudhof ilaih isim dohir ma'rifat. Nah, ada mudhof ilaih yang berupa domir mutasil. Apa contohnya? Abuka karimun. Nah, kaf di sini kita sebut dengan isim domir mutasil. Gampangnya setiap kalimat isim yang bertemu dengan isim domir mutasil, maka domir tersebut disebut ya atau dikatakan dengan mudhofun ilaih ya. Jadi abu berupa mudhof, kaknya disebut dengan mudhofun ilaih. Abuka utawi bapane sira iku karimun, orang yang terhormat, orang yang mulia. Itu saja untuk pengertian atau pembahasan kali ini mengenai susunan mudhof dan mudhof ilaih atau kita sebut dengan susunan idhofah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.